Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita boleh ada lagi di tempat ini dalam rangka ibadah memperingati 7 hari atas meninggalnya Ibu yang terkasih Angel Evida Widenberg Wairata dan keluarga besar yang ada. Selalu Tuhan Yesus berikan kekuatan, tetap berharap Tuhan Yesuslah segala-galanya. Puji nama Tuhan, siapkan hati kita. Kita akan menaikkan pujian berikan hanya Tuhan, karena Tuhan Yesus yang memberi kita kekuatan. Haleluya, Lord, haleluya, haleluya, haleluya. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh lagi dari semula. Haleluya, dari semula telah Kau tetapkan
bersyukur untuk hari ini Tuhan, di mana Tuhan tolong kami semua. Kami ada dengan tubuh yang sehat oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kasih-Mu Tuhan. Acara ini memperingati akan teman rekan saudara kami yang telah Tuhan panggil beberapa hari yang lalu. Kami yakin, kami percaya Tuhan, bahwa orang yang mati di dalam Tuhan, jiwanya sudah bersama-sama dengan Tuhan, rohnya dihidupkan kembali bersama-sama dengan Tuhan. Itu sebabnya hari ini Tuhan, kami mengucap syukur atas keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah kebahagiaan kami. Inilah Tuhan kerinduan kami. Kami ingin selalu bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan yang menghibur keluarga besar yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Acara ini kami buka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Sekepergiannya Ibu Kekasih Lucia, kita percaya keluarga yang ada tetap kuat, tetap diberikan kemampuan. Karena apa? Tuhan Yesus terlalu baik. Dia begitu baik, dia sangat baik. Kalau keluarga yang ada masih boleh ada, itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Haleluya. Haleluya.
pilih. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya saya mengundang kesaksian dari keluarga besar yang ada. Mari saya persilakan. Bapak Ibu Saudara, ya, saya mewakili Betty dan Nora juga Bapak yang ada, Max, mengucapkan banyak terima kasih untuk gereja Goshen, GBD Goshen yang dari mulai sakitnya almarhum sampai Tuhan panggil tidak pernah terlepas dari keluarga kami. Kami tidak dapat membalas itu semua, tapi Tuhan Yesus mampukan untuk kami bisa kuat karena usia itu bukan sekedar saudara ya. Dia udah adik saya, udah semuanya. Mungkin juga buat keluarga besar Goshen juga usia itu saya udah tahu dia terlalu
terlalu supel, terlalu loyal. Makanya Tuhan sayang dia, amin. Sehingga dia ada bersama-sama dengan Tuhan pada saat ini. Dan kita yang masih Tuhan percayakan untuk melayani pekerjaan Tuhan, mari Tuhan beri kekuatan buat Devi, buat suami juga, anak-anak, buat anak mantu juga, Nora dan Devi juga, Mas, semuanya, Devi sekalipun, semuanya ada dalam genggamannya Tuhan. Dan bantu doa supaya kami tetap kuat sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami akan naikkan pujian. Pujian ini mungkin satu lagu kesukaannya dari Usia.
Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saksian pujian dari keluarga. Biar semakin hari Tuhan kuatkan dan mampukan untuk menjalani kehidupan ini. Puji nama Tuhan, masih ada kesaksian pujian dari grupnya Om James. Saksian pujian dari kami adalah teman bahkan dari Hussein, karena Hussein juga sempat ikut vokal grup nyanyi sama kita. Habis gereja pun nggak ada vokal grup, kita nyanyi-nyanyi di gereja sama Hussein. Ini pujian buat kita semua, biar Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang memberi kita kekuatan.
Tuhan, Tuhan Yesus memberkati dan tiba saatnya kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan dan kemampuan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Tuhanlah yang menjadi penghiburan kita. Kemana kita mencari penghiburan di dunia ini, tidak akan bisa menolong kita selain kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Bila hati kita lemah tak berdaya, bila iman kita bagai tembok runtuh, hanya ada satu harapan yang pasti, agung dan perkasa, lagi nyanyikan pujian ini dari awal sebelum kita bangkit berdiri. Haleluya. Bila hati kita lemah tak berdaya, Yesus, bila iman kita bagai tembok runtuh, hanya ada
hati kita,
hari ini Tuhan, kami telah memuji memuliakan nama Tuhan. Bila apapun yang kami naikkan kepadamu Tuhan pagi hari ini, boleh berkenan dan boleh menangkap hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di bawah saatnya pagi hari ini, hati kami akan isi dengan kebenaran firman Tuhan. Kami yakin dan percaya firman Tuhan yang akan menguatkan kami, terlebih khusus keluarga yang ditinggalkan oleh kekasih ibu usia Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, sumber penghiburan yang sejati akan menghiburkan kaum keluarga yang ada pada pagi hari ini. Dengan kebenaran firman Tuhan, ialah setiap iman kami dibangun dan dipulihkan dari segala keterpurukan kami ya Tuhan. Terima kasih Kau Allah yang luar biasa. Hamba-Mu yang akan melayani kami dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam Kau Allah yang ambil alih otoritas Allah dalam kehidupan hamba-Mu, agar setiap firman yang keluar dari mulut bibir lidah hamba-Mu itu boleh berasal daripada Tuhan, dan kebenaran firman Tuhan, pesan Allah disampaikan pada pagi hari oleh untuk kami semua. Terpuji nama-Mu Tuhan, Kau Allah yang berkata atas kehidupan kami, ke seluruh ruangan hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap ruangan kuasa kegelapan penghulu di udara yang coba-coba untuk mengganggu jalannya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, kami mau bersatu hati, kami tolak di dalam nama Yesus. Darah domba Allah berkuasa atas kehidupan kami, atas pikiran kami, atas hati kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, karena telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan dengan pengucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita mengenang bagaimana kita sudah ditinggalkan oleh kekasih kita, Ibu Usia ya. Saya seringkali manggilnya dengan Ibu Usia. Kalau manggil dengan nama yang ada di depan ini terlalu panjang, apalagi di bahasa Inggrisnya, lidah saya suka keseleo-seleo ya. Nanti kalau nggak balik repot. Puji Tuhan, saya berdiri di sini. Saya tadi waktu sementara itu saya masih berpikir-pikir, Tuhan, saya harus berbicara sesuatu yang menguatkan keluarga ya. Firman yang kiranya menjadi kekuatan bagi kita semua. Sementara diri saya setiap hari saya berusaha terus untuk kuat ya. Puji Tuhan, saya ingat waktu usia masih detik-detik dia mau dipanggil Tuhan ya, saya setengah jam sebelumnya saya sudah bersama dengan dia menyaksikan bagaimana dia berjuang ya, tetapi di atas segala-galanya kembali kedaulatan Tuhan lah yang lebih berhak ya. Manusianya kita masih ingin bersama-sama dengan dia. Begitupun waktu dengan Bapak Gembala, saya tidak bisa menyaksikan detik-detik dia mengembuskan napasnya yang terakhir. Tetapi dalam 1 tahun ini ada 2 jemaat bagaimana saya menyaksikan detik-detik mereka menghembuskan napasnya yang terakhir ya. Seumur saya melayani pekerjaan Tuhan, baru saya lihat, bukan dari keluarga saya sendiri, sedangkan ayah saya, 2 ayah saya, baik ayah kandung maupun ayah sambung saya tidak pernah menyaksikan bagaimana detik-detik Tuhan memanggil beliau ya. Tetapi ketika saya masuk di dalam pelayanan, 29 tahun saya melayani di tahun yang sama, tahun 2021, 2 jemaat dipanggil Tuhan, dan saya menyaksikan sendiri sebagai gembala, saya menyaksikan sendiri bagaimana detik-detik mereka menghembuskan napasnya yang terakhir. Oh begini toh orang yang mau meninggal ya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ketika usia menghembuskan napas yang terakhir, satu kalimat saya bisikkan di hati saya sendiri, tidak di telinga dia, tetapi di hati saya sendiri. Saya bilang, Usia, saya titip salam kangen saya buat Bapak Gembala. saya yakin itu satu kebodohan, tetapi itu spontanitas saya ucapkan sekalipun di dalam hati ya. Saya melihat dia menghembuskan napas yang terakhir, saya panggil Betty. Ketika itu Betty masih menghubungi Rudy, suaminya ya, masih video call. Kita sempat video call waktu usia
tinggal beberapa menit ya, dia belum Tuhan panggil, dia tepat pukul 00.08 dia dipanggil Tuhan. Dan saya waktu ke sana melihat usia itu masih pukul 23.32 kalau tidak salah ya. Betty panggil saya, Betty telepon, tante tolong ke sini ya. Memang hampir setiap hari saya melihat dia. Kalau melihat keberadaannya saya juga nggak tega. Saya cuma bilang Tuhan, kehendak Tuhanlah yang jadi ya. Dan apa yang Tuhan kerjakan, saya yakin dan percaya itu yang terbaik buat dia ya. Buat dia, sekalipun bagi kita kematian itu adalah sesuatu kehilangan ya, kehilangan yang tidak pernah akan kembali lagi. Sesuatu yang hilang kalau dia balik lagi itu masih enak ya, masih senang kita ya. Iya, sesuatu yang hilang tahu-tahu dia balik lagi ya. Baik itu barang yang berharga, barang yang nilainya sangat berharga. Di sini kita lihat ada satu ayat yang sudah dicantumkan di depan, yaitu dalam Mazmur 116. Mari kita buka Mazmur 116 ayat yang ke-15. Dikatakan, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Berharga ya. Kata berharga di sini adalah sesuatu yang nilainya tinggi ya, yang tidak bisa kita nilai dengan mata rupiah sekalipun ya. Sesuatu yang berharga ini adalah sesuatu yang sangat bernilai ya, sesuatu yang istimewa lah istilahnya ya. Dalam kamus Purwadarminta itu kata berharga adalah sesuatu yang istimewa. Kalau orang meninggal, orang mati, di sini dikatakan berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihi. Sesuatu yang berharga itu bukan nanti ketika kita meninggal, amin. Sesuatu yang berharga bukan pada saat kita innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesuatu yang berharga bukan nanti pada saat kita disebut kita sudah meninggal, sudah mati istilahnya ya, bukan seperti itu. Tetapi Alkitab menuliskan di dalam Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-4 bagian yang A, berharga itu juga untuk kita yang masih hidup. Saudara bisa bayangkan keluar biasaan Allah ya. Kalau yang meninggal saja Tuhan katakan berharga, apalagi kita yang masih hidup loh ya. Yang sudah meninggal dia sudah senang, sudah hilang rasa sakit, sudah hilang segala masalah yang dia hadapi selama ini. Tetapi bagaimana kita yang hidup? Apakah hanya orang yang meninggal yang dikatakan berbahagia? Tidak. Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-4 dikatakan, oleh karena engkau berharga di mata siapa? Di mata Tuhan. Engkau ya, oleh karena aku, kita ganti kata engkaunya dengan nama kita sendiri ya. Oleh karena saya berharga di mata Tuhan dan mulia, katanya ya, sungguh luar biasa ya kemuliaan yang Tuhan berikan bagi saya dan Anda. Dikatakan sini, dan aku ini mengasihi engkau. Saudara jangan kecil hati. Sekalipun Anda mungkin hidupmu di masa lalu penuh dengan dosa, tetapi Tuhan sudah berkata bahwa engkau adalah berharga di matanya Tuhan. Amin. Ada pujian saya kurang hafal itu, bunyinya kira-kira begini. Hidupmu berharga bagi Allah. Terus apa? Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dan seterusnya lah ya, saya kurang hafal itu. Tetapi pujian itu mendukung ayat ini, mendukung apa yang dikatakan oleh Tuhan, bahwa kita ini loh manusia yang berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu jangan merasa dirimu penuh dengan dosa. Kalau engkau merasa engkau manusia yang berdosa, dari Yesus sudah menebus saya dengan Anda. Dia datang ke dunia untuk menebus saya dan Anda. Kita sudah diperharui. Akui dosamu di hadapan Tuhan dan jadilah manusia yang lahir baru di dalam Tuhan. Amin. Ya, karena kita adalah makhluk yang berharga di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat kembali di sini Mazmur 116 ayat yang ke-15, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Dalam terjemahan lain dikatakan orang yang dikasihi Allah
kematiannya sangat berharga. Dan ada satu terjemahan yang saya senang itu, tapi dalam bahasa Inggris. Saya tidak mengerti bahasa Inggris, tetapi puji Tuhan ada terjemahannya ya. Dalam Alkitab bahasa Inggris, bukan King James, bukan, tetapi satu terjemahan yang namanya terjemahan NET ya. Itu kalau saya tulis adalah New English Translation ya. Untung nggak keselio ya. Kira-kira seperti itu. Kalau Anda punya HP yang bisa berbagai macam bahasa di situ, Anda ketik Mazmur 116 ayat yang ke-15. Menurut terjemahan NET, New English Translation ya, kira-kira seperti itu. Dikatakan dalam bahasa Indonesianya yang saya tulis di sini, dikatakan Mazmur 116 ayat yang ke-15 ini, dia berbunyi seperti ini. Tuhan menghargai kehidupan orang yang mengikutinya dengan setia. Tuhan menghargai, dan baik-baik ya, Tuhan menghargai kehidupan orang yang mengikutinya, yang mengikut Tuhan dengan setia ya. Jadi orang yang berharga, dikatakan oleh terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan baru, adalah orang yang berharga di sini karena dia dikasihi oleh Tuhan. Dikasihi di sini adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan adalah orang yang setia, ya. Jangan hanya bisa menaikkan pujian setia, setialah, setia sampai mati, ya. Hanya pujian yang hanya keluar dari mulut kita saja, tetapi mungkin belum di dalam hati. Marilah kita praktekkan. Kalau kita mau dikasihi Tuhan, kematian kita satu saat nanti ada satu kematian yang berharga. Baiklah kita tetap setia di dalam Tuhan. Amin. Ya, di sini dikatakan Tuhan menghargai kehidupan orang yang mengikutinya dengan setia. Ya, oleh sebab itu mari kita adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Kita pun harus tetap setia di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Bukan dengan sepeninggalan orang yang kita kasihi lalu kesetiaan kita mulai kendor, ya. Firman Tuhan katakan apa? Jangan engkau goyah, tetapi biarlah rohmu menyala-nyala, ya. Biarlah roh kita tetap menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Karena jerih payahmu untuk pekerjaan Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Segala sesuatu Tuhan akan perhitungkan. Apa yang kita buat untuk Tuhan, apa yang kita buat untuk pekerjaannya, yang tahu hanya Tuhan. Ya, mungkin di depan manusia kita bisa menunjukkan kesetiaan kita, tetapi kalau tidak ada orang, kalau ada satu masalah yang kita hadapi, ketika ujian itu datang, ketika percobaan itu datang, apakah kita masih tetap setia? Seperti pujian katakan apa? Ku tetap cinta, ya. Ku tetap cinta, ku tetap setia katanya ya. Walau badai menerpa, tapi kita tetap setia. Badai apa yang akan kita hadapi besok kita tidak tahu. Persoalan sehari cukuplah untuk sehari kata firman Tuhan. Amin. Kalau ada masalah lagi itu besok-besok itu pikirannya udah untuk besok lah ya. Apa yang terjadi besok biarlah apa kata besok saja. Tetapi persoalan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Dikatakan di sini sepanjang kita mengikut Tuhan dengan setia, maka kematian kita ini berharga. Ya, sepanjang kita mengikut Tuhan dengan setia, kematian kita satu waktu nanti adalah sesuatu yang berharga. Yang menjadi pertanyaannya di sini, kenapa kematian orang percaya itu disebut berharga? Kenapa kira-kira? Kenapa kematian orang yang percaya itu disebut berharga? Sudah tentu gak selama kita masih hidup. Tuhan sudah katakan dalam Yesaya pasal yang ke-43 itu bahwa engkau berharga di mata Tuhan. Tetapi ketika meninggal, kenapa ayat ini harus keluar? Kematian berharga di mata Tuhan, kematian orang yang dikasihinya, ya. Yang menjadi pertanyaan di sini, kenapa kematian orang yang percaya itu, yang tidak percaya saya tidak tahu ya. Tetapi pertanyaannya pagi hari ini adalah mengapa kematian orang yang percaya seperti almarhumah Ibu Usia ini adalah sesuatu yang berharga, ya. Yang pertama kita lihat di dalam
2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Yang pertama, kenapa kematian orang percaya disebut berharga? Karena kematian menunjukkan akhir dari pertandingan iman, ya. Pertandingan imannya selama ini sebagai seorang pelari, mungkin Alkitab selalu gambarkan atlet dalam Alkitab itu pelari dengan petinju. Aku tidak sembarang meninju katanya, ya. Aku berlari sampai garis akhir. Amin. Dan usia sudah sampai garis akhir. Perjuangan imannya sudah berakhir. Perjuangan imannya sudah mencapai garis akhir. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, pertandingan imannya selama ini, selama 49 tahun. Sudah berakhir pada tanggal 12 Mei 2021, ya. Dia sudah berjuang imannya menjadi seorang yang setia di mata Tuhan. Amin, ya. Di sini katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Amin, ya. Kenapa kematian orang percaya itu disebut berbahagia? Karena kematiannya itu menandakan bahwa perjuangannya sudah berakhir. Amin. Perjuangan imannya sudah berakhir. Kita tidak tahu perjuangan iman kita ini akan berakhir kapan. Mungkin ada yang tahun ini, mungkin ada yang tahun depan, mungkin ada yang 10 tahun depan, mungkin ada yang 20 tahun depan. Hanya siapa? Tuhan yang tahu, ya. Kematian itu adalah rahasianya Tuhan. Tidak ada manusia yang bisa memprediksi, oh tanggal sekian loh dia mati. Oh dia udah sakit parah sekali, paling udah gak lama itu, kira-kira tinggal seminggu, kira-kira tinggal sebulan, kira-kira tinggal setahun. Tidak ada manusia yang tahu, karena kematian itu rahasianya Tuhan. Siapa yang tahu? Pada akhir tanggal 12 Mei kemarin adalah pertandingan terakhirnya dia. Dia sudah sampai di finish. Amin. Usia sudah mendahului kita. Dia sudah sampai di garis akhir. Dia sudah sampai di garis finish, ya. Kalau saya melihat bagaimana penderitaan dia, saya juga sebagai seorang hamba Tuhan, saya tidak bisa tahu sampai kapan dia akan bertahan, sampai kapan perjuangan imannya akan berakhir. Hanya Tuhan yang tahu semuanya, ya. Apa yang kita tidak pernah pikirkan itu yang jadi. Apa yang kita pikirkan justru kalau itu bukan kehendak Tuhan, pasti banyak kok orang yang sudah stadium 4, orang yang sudah sepertinya tidak ada harapan. Tapi kalau Tuhan masih mau berkehendak, pasti masih hidup. Tetapi semuanya adalah kedaulatan Tuhan. Kita tidak tahu rahasianya Tuhan. Hanya Tuhan saja yang tahu, ya. Puji Tuhan. Di sini yang pertama, kenapa kematian orang percaya itu disebut berharga? Yang pertama, dia sudah mencapai garis akhir. Dan yang kedua atau yang terakhir, kematian adalah pintu masuk untuk hidup kekal selama-lamanya. Kematian adalah pintu masuk, bukan pintu keluar loh, ya. Pintu masuk untuk kehidupan kekal selama-lamanya. Karena apa dikatakan selama-lamanya? Dia tidak pernah kembali lagi ke dunia, amin, ya. Dia sudah masuk pada kehidupan kekal. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ketiga kita lihat. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ketiga dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, yang sediakan tempat adalah Tuhan. Usia sudah punya tempat di surga, ya. Tidak perlu khawatir, ya. Mungkin di dunia dia hanya disediakan tempat peristirahatan terakhir 1x2. Tetapi rumahnya, di rumah Bapa yang Bapa sediakan itu sungguh luar biasa, ya. Sungguh luar biasa. Oleh sebab itu keluarga tidak usah khawatir, karena apa yang Tuhan buat itu yang terbaik, amin. Ya, dikatakan sini, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Usia sudah bersama dengan Bapa. Di mana Bapa berada, di situlah usia berada. Dia sudah mencapai garis akhir. Dia sudah masuk pada kehidupan yang kekal selama-lamanya bersama dengan Bapa. Ya, kita keluarga yang ditinggalkan, jemaat GBDI Goshen
Keluarga besar dari Ibu Sen, mari kita tetap berjuang terus ya. Perjuangan kita belum berakhir. Kalau usia sudahlah, nggak usah dipikirin lagi, dia udah senang, dia sudah bersama dengan Bapa di surga, rumahnya sungguh indah di sana ya, sudah hilang sakit penyakit, sudah hilang masalah. Kalau kita masih banyak masalah, itu menandakan bahwa Anda masih bernafas, masih hidup. Itu yang harus Anda perjuangkan. Bagaimana Anda harus tetap setia sampai garis akhir. Amin. Dan ayat yang terakhir kita lihat di dalam Amsal pasal yang ke-22 Amsal 19 ayat yang ke-22, bahwa kematian semua orang yang dikasihi di sini, Alkitab terjemahan tadi NET ya, mengatakan bahwa orang yang dikasihi adalah orang yang setia ya. Amsal 20 sebelumnya saya lupa ayat yang keberapa, dikatakan kira-kira seperti ini bunyinya. Amsal 20 saya lupa ayat yang berapa, kalau yang bisa menemukan. Sifat yang diingini dari seseorang adalah kesetiaannya. Jadi Alkitab tidak pernah menulis sifat yang diingini dari seseorang adalah kejujurannya. Enggak. Saya belum pernah menemukan seperti itu. Tetapi seperti apa yang dikatakan Tuhan, yang diingini Tuhan, sesuatu yang berharga adalah orang yang dikasihi. Yang dikasihi adalah orang yang bisa setia, bukan orang yang bisa jujur, bukan orang yang bisa berbuat kebaikan banyak ya, tetapi orang yang dikasihi Tuhan, yang matinya disebut berharga adalah orang yang setia. Sifat yang diingini dari seseorang adalah kesetiaannya. Itu Amsal 20 ya, saya lupa ayat yang keberapa. Dan oleh sebab itu Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-22, itu Amsal 19 ayat yang ke-22 maksud saya ya. Sifat yang diingini pada seseorang adalah kesetiaannya ya. Sifat yang diinginkan pada seseorang adalah kesetiaannya. Marilah kita tetap setia. Amin. Sampai garis akhir, bisa? Amin ya. Apapun masalah yang kita hadapi, berbagai macam persoalan yang kita hadapi, badai, topan, menderu, kita tetap setia bersama dengan Tuhan. Tuhan senantiasa menjadi penolong kita yang setia ya. Puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semua. Saya rindu menaikkan pujian ini. Ku tetap cinta, ku tetap cinta. Kita yang masih ada, mari kita tetap cinta kepada Tuhan. Kita pun tetap setia kepada Tuhan. Keluar dari hati yang paling dalam, katakan, Tuhan, aku tetap cinta, aku tetap setia kepada Tuhan. Walau banyak badai menerpa, baik besok dan seterusnya, tetapi ada tangan Tuhan yang senantiasa menolong Anda dan saya. Haleluya, haleluya, glory, haleluya. Yesus, ku tetap cinta, ku tetap cinta, ku tetap cinta, ku tetap cinta. Ada Tuhan, katakan kepada
Engkau tetap cinta, kami tetap mau setia bersama-sama dengan Engkau. Saat kami dengarkan kebenaran firman-Mu, itu yang menjadi kekuatan buat kami, Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang sungguh luar biasa, yang memampukan kami berdiri sehingga kami mampu untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bangga memiliki Engkau Tuhan, karena Engkau adalah segalanya buat kami. Engkau yang menyediakan tempat, bahkan Engkau yang lahir buat kami, Engkau yang mati buat kami, Engkau yang naik buat kami, menyediakan tempat buat kami. Dan saatnya Engkau juga akan menjemput kami. Tuhan, siapa kami sehingga kami berharga di mata-Mu? Engkau terlalu baik buat kami Tuhan. Kami tidak dapat membalas segala kebaikan-Mu. Terbatas langkah kami, terbatas pikiran kami, terbatas perkataan kami untuk membalas setiap kebaikan Tuhan. Tapi Engkau melihat hati kami yang bersyukur, karena kami mau tetap setia kepada-Mu. Kami mau tetap setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami, menguatkan keluarga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu, Ibu Lisa yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai dengan luar biasa dimanapun Tuhan menempatkan beliau untuk melayani pekerjaan Tuhan. Banyak bilangan jiwa yang diselamatkan melalui kebenaran firman yang boleh ditaburkan. Tuhan, Engkau melihat hamba-Mu tidak sendiri Tuhan, tapi hamba-Mu ada banyak teman, ada banyak saudara, bahkan teman sekerjanya Tuhan, yang tetap menopang, yang tetap menguatkan, yang beri sukacita kepada. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak yang setia melayani Engkau. Brian, juga Precious bersama suami, juga Andrew Tuhan. Kami serahkan semua mereka ke dalam tangan-Mu. Ikat mereka dengan tali kasih-Mu Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui pelayanannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Kami siap untuk menerima rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu saat-saat kami hidup, di saat-saat kami melangkah, di saat-saat kami berpikir bahwa Engkau tetap luar biasa buat kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman Tuhan, memberikan kekuatan, kemampuan buat keluarga dan kita semua yang ada. Kita akan jalankan persembahan. Ibu Yanti Ferry bertugas jalankan persembahan. Kita akan pujian, ada satu sobatku yang setia. Haleluya. Tak pernah dia tinggal
Berkati setiap apa yang menjadi pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami sudah memberi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Puji Tuhan, kita akhiri ibadah hiburan pada saat pagi siang hari ini. Kita bangkit berdiri semua dan akan pujian kiranya Engkau memberkati aku. Haleluya. Kami yang tidak percaya Tuhan, kami tetap ada dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Dan Tuhan menyertai kami senantiasa kemanapun kami pergi dan berada. Engkau yang menyertai juga keluarga dari almarhumah Ibu Usia Wairata, baik orang tua kekasih kami Bapak Wairata, baik adik-adik dan kakak-kakak kandung daripada almarhumah Ibu Usia. Mereka semua dijaga, dilindungi, peliharakan oleh Tuhan. Rumah tangga mereka diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan membuatnya menjadi berhasil. Bahkan berkat-berkat kekuatan, kesehatan ada menyertai keluarga ini besar ini seterusnya Tuhan. Pemeliharaan Tuhan mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Iman percaya mereka dipelihara sampai pada garis yang terakhir. Dan Tuhan senantiasa memberkati mereka. Tuhan senantiasa memberikan mereka tetap setia di dalam pengiringan kepada Tuhan. Namamu saja dipuji dan dipermuliakan. Kuat-kuatkan mereka, sehat-sehatkan mereka senantiasa Tuhan. Apapun pergumulan yang dihadapi oleh keluarga besar Wairata ini, sepeninggalan dari almarhumah, kiranya Tuhan memberikan kekuatan iman. Mereka tetap setia di dalam pengiringan dan pelayanan mereka kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Keluarga besar Gosen yang hadir pada saat pagi hari ini pun diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita menerima berkat Tuhan. Kekasih-kekasihku, pulanglah membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai engkau mulai hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya, hanya di dalam satu nama, di dalam berkat nama
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.